Kali ini akan kita bahas adalah sebuah ide konten video panjang, teman-teman. Nah, jadi apa sih perbedaan antara video panjang dan juga video short ya? Jadi untuk video panjang sendiri ya, kalau untuk penghasilan memang lebih besar ya dibanding dari video short ya. Jadi kalau untuk video short itu keunggulannya adalah kita lebih mudah mendapatkan subscriber. Hanya saja untuk penghasilan mungkin kecil ya. Jadi kalau untuk video panjang ini memang untuk pertumbuhan subscriber agak kurang sulit ya. Tapi kalau untuk penghasilan ya itu bisa lumayan besar, teman-teman. Nah, itulah perbedaan antara video short dan juga video panjang. Nah, di sini kita akan bahas ide konten video panjang ya buat teman-teman semua. Ini ada konten-konten seperti ini ya. Ada sebagai referensi adalah Daily Stonic ya, dimana untuk channel ini itu hanya membahas seputar motivasi kehidupan ya, kemudian juga motivasi diri, pola pikir ya. Jadi hanya manfaatkan sebuah ide konten seperti ini, itu bahkan juga banyak juga penontonnya, teman-teman. Ya, dimana untuk channel ini itu hanya membahas seputar motivasi kehidupan ya, kemudian juga motivasi diri, pola pikir ya. Jadi hanya manfaatkan sebuah ide konten seperti ini, itu bahkan juga banyak juga penontonnya, teman-teman. Untuk di video populer dengan durasi sekitar 17 menit, di sini itu mendapatkan 586.000 penonton ya. Dan jika teman-teman perhatikan di bagian beranda di sini, baru sekitar 2 minggu sudah mendapatkan 100.000 penayangan ya, 100.000 penonton. Nah, artinya untuk konten motivasi seperti ini itu masih banyak peminatnya, bahkan untuk satu hari di sini itu masih mencapai sekitar 6.500 penonton. Artinya untuk konten-konten motivasi dengan video panjang seperti ini itu masih banyak peminatnya. Dan bagaimana sih cara kita bikin konten seperti ini? Itu caranya cukup simpel ya. Kita cukup menggunakan AI saja. Jadi pastikan tonton sampai akhir agar nanti teman-teman juga bisa tahu nih bagaimana cara kita proses pembuatan konten seperti ini. Nah, jika kita cek dari penghasilannya sendiri, ya teman-teman bisa cek. Untuk cek dari penghasilan ini, teman-teman bisa masuk di Social Blade. Jadi di Social Blade ini tempat dimana kita bisa melihat estimasi ya, tapi hanya estimasi ya. Jadi kalau estimasi itu ya kurang lebih mendekati, teman-teman ya. Jadi bukan berarti juga real, tapi ini mendekati. Oke, jadi kita bisa cek dari Social Blade sendiri untuk penghasilannya di sini itu kurang lebih $195 ya. Ataupun jika kita cek di bagian dari seminggu terakhir ya, di sini itu mendapatkan $726. Nah, jika kita kalikan saja di sini itu, teman-teman nanti bisa cek nih untuk harga dolarnya. Misalkan harga dolar saat ini ya, kita ketikkan saja di Google Chrome harga dolar ya. Nah, 16.200 ya. Jadi di sini 726 ya. Misalkan $726, 726 dikali 16.200. Jadi kita bisa dikalikan untuk harga dolar ya kurang lebih sekitar 11 jutaan satu bulannya. Itu masuk akal ya, karena di sini itu untuk durasinya itu sangat panjang sekali. Bahkan di sini itu mencapai sekitar 40 menit, teman-teman ya. Jadi di sini ya kalau 11 juta satu bulan itu masih masuk akal. Oke, kalau kita lihat dari view-nya di sini itu mencapai sekitar 586.000 kali ditonton. Dan bagaimana cara kita bikin konten seperti ini? Itu tentu cukup mudah. Kita hanya memanfaatkan sebuah gambar saja. Caranya nanti teman-teman bisa masuk di aplikasi dari Pinterest ya. Teman-teman tinggal ketikkan saja misalkan filosofi seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan nih gambar-gambar seperti ini. Nah, teman-teman tinggal dikalkulasikan saja ya, teman-teman tinggal disimpan saja untuk gambarnya dan teman-teman bisa buat konten seperti itu. Contohnya di sini kita simpan untuk gambarnya seperti ini. Kemudian di sini misalkan di sini kita simpan lagi untuk gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti tinggal dipilih-pilih saja nih untuk gambarnya, banyak juga kok di sini. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal disimpan saja nih, karena kita versi-versi motivasi ya tentunya kita cari-cari gambar yang mendekati ya teman-teman, misalkan seperti ini.
Nah, setelah kita simpan gambarnya dari aplikasi Pinterest, di sini untuk bikin alur ceritanya ataupun kita bikin untuk kata-katanya, kita bisa memanfaatkan ChatGPT. Ya, nah di sini itu bagaimana cara kita? Coba kita ketikkan saja bagaimana mengatasi yang tidak percaya diri. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal generate saja seperti ini. Ya, jadi mengatasi rasa tidak percaya diri membutuhkan pendekatan yang konsisten. Yang pertama adalah kenali kekuatan diri, fokuslah pada kelebihan dan prestasi yang sudah dicapai. Nah, ini teman-teman bisa dijadikan untuk kontennya. Nah, di sini teman-teman bisa salin saja seperti ini ya, untuk kita bikin sebuah alur suaranya. Jadi untuk suaranya nanti kita editing terlebih dahulu. Untuk editingnya teman-teman bisa masuk di sini. Kita bisa editing menggunakan aplikasi CapCut. Kita masuk di proyek baru, jadi nanti baru kita editing suaranya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk gambarnya seperti ini. Ini sebagai contoh simpelnya saja. Kemudian di sini itu karena kita video panjang, kita atur 16:9. Kemudian tinggal kita tekan fotonya, kita zoom seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ditambahkan untuk animasinya ya, ataupun untuk animasi dari fotonya. Tekan fotonya, klik dibikin animasi, baru kita buatkan untuk suaranya. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan di sini itu ada kombinasi animasi. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Nah, selanjutnya untuk bikin suaranya, teman-teman bisa menggunakan yang AI. Jadi bisa menggunakan Eleven Lab ya. Di sini teman-teman bisa voice over di sini. Kita bisa pastekan untuk teks yang sudah kita generate dari ChatGPT tadi. Nah, di sini kita bisa login ya, kita bisa login menggunakan akun kita masuk di sini. Di sini tinggal kita pastekan saja untuk teks yang sudah kita salin dari ChatGPT tadi ya. Di sini kita tekan, kemudian kita tempel seperti ini. Nah, di sini itu sudah teksnya sudah muncul, tinggal kita generate ke suara. Caranya klik saja di bagian generate space seperti ini. Jadi teman-teman untuk suaranya nanti bisa di generate menggunakan Eleven IO. Membutuhkan pendekatan yang konsisten. Nah, untuk hasilnya dan seperti bertahap. itu ya. Teman-teman tinggal Berikut simpan. beberapa cara. Nah, di sini itu nanti teman-teman tinggal masukkan saja ke video kita tadi, ke editing tadi, tinggal kita masukkan untuk di bagian dari suaranya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lebih panjang lagi untuk di bagian dari videonya. Di sini kita masukkan untuk suara yang sudah kita ekstrak dari Eleven Lab. Mencari ide konten YouTube yang menghadapi orang yang merendahkan kita, mengatasi rasa tidak percaya. Nah, di sini ya, ini sudah muncul untuk hasilnya seperti ini. Mengatasi rasa tidak percaya diri membutuhkan pendekatan yang konsisten. Nah, setelah seperti itu teman-teman bisa generate nih dari teks ke lirik otomatis. Kita generate seperti ini. Jadi usahakan kalau bikin konten seperti ini kan cukup simpel ya. Jadi saran saya lebih panjang itu lebih bagus ya. Jadi pastikan teman-teman durasi panjang agar nanti lebih bisa cepat tembus kejar jam tayang. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal ditambahkan saja untuk teksnya. Kita bisa tambahkan teks yang terang ya. Misalkan di sini kita cari terlebih dahulu untuk teksnya. Oke, misalkan kita tambahkan warna kuning. Untuk fontnya teman-teman bisa diubah. Ya, untuk fontnya teman-teman bisa diubah nih. Misalkan di sini. Oke, kita cari font yang besar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Mengatasi rasa tidak percaya diri membutuhkan pendekatan yang konsisten. Nanti teman-teman tinggal diatur saja ya. Dan bertahap. Berikut beberapa cara yang dapat membantu. Nah, jadi setelah seperti ini, teman-teman tinggal di-save saja. Ya, jadi cukup simpel ya. Nanti teman-teman bisa bikin sekreatif mungkin agar nanti di sini itu teman-teman lebih cepat tembus kejar jam tayangnya. Nah, di sini kita simpan. Jadi kita sudah berhasil bikin sebuah ide konten dengan versi video panjang, dan di sini dengan niche ataupun topik seputar pola pikir, motivasi ya ataupun edukasi. Nah, di sini tinggal kita simpan saja seperti ini. Jadi
Nanti teman-teman untuk editingnya lebih kreatif lagi, lebih panjang lagi, karena ini sebagai contoh. Dan intinya di sini teman-teman sudah dapat untuk bagaimana cara kita bikin konten seperti itu. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja sampai selesai, sampai 100%, dan untuk hasilnya itu sudah jadi. Teman-teman nanti tinggal di-upload saja ke YouTube ya. Dan jenis konten seperti ini masih bisa dimonetisasi. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Mengatasi rasa tidak percaya diri membutuhkan pendekatan yang konsisten dan bertahap. Berikut beberapa cara yang dapat membantu. Oke, jadi seperti itu saja ide konten YouTube kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru seputar ide konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.